الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita, sehingga kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan nikmat kesehatan, masih diberikan nikmat iman, sehingga kita sama-sama melangkahkan kaki kita di tempat yang penuh mubarakah ini, di hari yang penuh dengan mubarakah, dan di bulan yang penuh dengan rahmat dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan ke pangkuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Insyaallah tema khutbah kita pada kesempatan ini masih berhubungan dengan tema khutbah minggu lalu tentang kemuliaan salat berjamaah, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Bahwa salat berjamaah itu lebih mulia pahalanya 27 kali lipat dibandingkan salat sendiri. Itu di luar bulan suci Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan, salat berjamaah dilipat gandakan pahalanya menjadi 270 kali lipat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga salat 5 waktunya secara berjamaah, tidak tanggung-tanggung Allah memberikan 5 keutamaan. Allah memberikan 5 kemuliaan bagi hamba-hamba yang senantiasa menjaga salat 5 waktunya secara berjamaah.
Yang pertama, kemuliaan yang diberikan kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga salat jamaahnya adalah la yusibuhu fakrun fid dunya. Tidak akan diperlihatkan yang namanya kesusahan dan kesulitan di dunia ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Artinya apa? Bisa jadi seorang manusia di mata kepala kita biasa-biasa saja kehidupannya, sederhana saja kehidupannya, pangkatnya tidak tinggi, hartanya juga tidak terlalu banyak, akan tetapi perasaannya senantiasa nyaman dan bahagia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan pada setiap harta yang dimilikinya. Dan betapa banyak hadirin yang dirahmati oleh Allah, secara pandangan mata banyak orang yang memiliki kekayaan, harta yang melimpah, rumah mewah, mobil berjejeran di mana-mana. Akan tetapi ketika makan tak nyaman, tidur tak nyaman. Kenapa? Karena Allah mencabut keberkahan dalam setiap harta yang dimilikinya. Akan tetapi hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagi hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga salat 5 waktunya secara berjamaah, menjadi jaminan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan yang namanya keberkahan dari setiap harta yang dimilikinya. Kata Rasulullah, laisal ghina an kathratil mal walakinnal ghina ghinan nafs. Bahwa kekayaan itu bukan terletak dari banyaknya harta, tingginya pangkat dan jabatan, walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi kekayaan itu, kekayaan sesungguhnya terletak pada hati yang senantiasa bahagia, hati yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kemuliaan yang diberikan kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga salat 5 waktunya secara berjamaah. Yarfa'illahu minhu 'adzabal qabri. Akan dijauhkan dari yang namanya siksa kubur. Kita ketahui bahwa kubur, alam kubur merupakan pintu menuju kepada alam akhirat, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Bahagia kita di alam kubur itu tanda bahwa kelak kita akan sampai ke dalam surganya Allah. Tapi manakala celaka kita di alam kubur, maka itu tanda bahwa kita akan menuju ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya ketika di alam kubur banyak kemudian orang menyesali seluruh perbuatannya, baru kemudian mengharap dan berdoa kepada Allah dengan berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Ya Allah, mataku sudah melihat seluruh siksa, wahai Allah. Telingaku sudah mendengarkan teriakan siksaan, wahai Allah. Farji'na na'mal salihan. Wahai Allah, kembalikan aku ke dunia walau sebentar saja, wahai Allah. Hamba akan melakukan seluruh amal ibadah, hamba akan menjaga salat 5 waktu, wahai Allah. Hadirin yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi hamba-hamba yang senantiasa menjaga salat 5 waktunya secara berjamaah di alam kubur, Allah berikan keistimewaan. Akan keluar suara dari langit sambil berkata, betul itu adalah hambaku. Aku membenarkan bahwa itu adalah hambaku yang beriman. Oleh karenanya, datangkan kasur dari dalam surga untuknya di alam kubur. Berikan ia pakaian dari dalam surga untuk dia pakai di alam kubur. Lalu kemudian buka pintu surga selebar-lebarnya agar aroma nikmatnya, keharuman surga
sampai ke alam kubur hambaku yang beriman itu. Lalu kemudian lapangkan kuburnya seluas mata memandang. Begitulah kemuliaan yang diberikan bagi hamba-hamba yang senantiasa menjaga salat 5 waktunya secara berjamaah. Kemudian yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah, yu'ta kitabahu biyamini. Ia akan menerima surat catatan amalnya kelak dengan tangan kanannya. Yu'ta kitabahu biyamini, menerima surat catatan amalnya dengan tangan kanannya. Kelak nanti di padang mahsyar, hadirin yang dirahmati oleh Allah, akan dikumpulkan seluruh umat manusia, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang paling terakhir nantinya. Maka berterbanganlah seluruh surat amal-amal manusia, dan pada saat itu merupakan hari yang sangat mencengangkan, hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena disitulah menjadi penentu apakah kita menjadi isi neraka atau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman Allah dikatakan, fa amma man utiya kitabahu biyamini, barang siapa yang menerima surat amalnya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka ia akan dihisab dengan hisab yang sangat mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dan barang siapa yang menerima catatan amalnya melalui tangan kirinya dan itu diberikan dari belakang, fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira, itu tanda hamba yang celaka. Wa yasla sa'ira, dan neraka sa'irlah tempatnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tapi hamba-hamba yang senantiasa menjaga salat 5 waktunya secara berjamaah, yu'ta kitabahu biyamini, dijaminkan oleh Allah akan menerima surat amalannya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, yamurru ala siratil kalbarkil khatib, dia akan diperjalankan melalui jalan siratal mustaqim bagaikan kilat kecepatannya. Kita ketahui bahwa dalam riwayat disebutkan bahwa jembatan siratal mustaqim itu adalah jembatan yang nantinya sangat panjang, yang membentangkan. Jadi berhasil melewati jembatan siratal mustaqim itu surga tempatnya, tapi ketika jatuh ke dalam neraka, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan disebutkan dalam riwayat bahwa perjalanan yang ditempuh melalui siratal mustaqim itu membutuhkan waktu selama 3000 tahun perjalanan akhirat. Kita ketahui bahwa 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. 3000 perjalanan akhirat, 3000 tahun perjalanan akhirat, 1000 tahun mendaki, 1000 tahun menurun, dan 1000 tahun mendatang. Dan dalam riwayat pula disebutkan bahwa tajamnya, tipisnya jalan siratal mustaqim yang akan kita lewati itu lebih tipis daripada sehelai rambut, dan tajamnya lebih tajam dibandingkan pedang yang paling tajam yang ada di dunia, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Itulah sebabnya dalam surah Al-Fatihah selalu kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. Sebenarnya bisa juga dimaknai ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbing aku ketika melewati jembatan siratal mustaqim. Tapi bagi hamba-hamba Allah yang nantinya senantiasa menjaga salat 5 waktunya secara berjamaah, yamurru ala siratil kalbarkil khatib,
akan melewatinya secepat kilat, sampai tak seorang pun yang tahu ternyata dia sudah berada di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemuliaan yang diberikan Allah kepada hamba-hamba yang senantiasa menjaga salat 5 waktunya secara berjamaah. Yadkhuluna Allahul jannah bila hisabin wala adabin. Dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bila hisabin, tanpa diperiksa, wala azabin, dan tanpa disiksa. Bebas tes masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan masuk surganya Allah, bebas tes saja masuk PNS, bebas tes masuk perusahaan. Betapa gembiranya kita, apatah lagi kalau janji Allah Subhanahu wa ta'ala, yadkhulullahul jannah bila hisabin wala azabin. Bagi hamba-hamba yang senantiasa menjaga salat 5 waktu secara berjamaah, dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa diperiksa dan tanpa disiksa. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga salat 5 waktu kita. Salat 5 waktu secara berjamaah adalah perintah Allah secara langsung. Kenapa saya mengatakan bahwa salat berjamaah itu langsung diperintahkan oleh Allah? Karena dalam firman Allah dikatakan, wa aqimus salata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Itu menunjukkan bahwa kita disuruh melaksanakan salat bersama dengan orang-orang yang melaksanakan salat berjamaah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga berberkah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujib da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshu'ana wa ta'abbudana
وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على النعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.